Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siapkan sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Akses 2 desa terganggu, warga menanti pembangunan. Terekam CCTV pencuri rambut pirang gasak uang dan emas. Sejumlah SD di Lampung sudah ajarkan bahasa Inggris dan Mandarin. Meriah, sentuhan sakura merah putih sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pemirsa, pemerintah Desa Brajacaka, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur, mendorong pembangunan jembatan baru menuju Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selebah. Usulan ini diajukan karena jembatan lama yang menjadi akses utama warga sudah rusak dan dinilai tidak layak. Pemerintah Desa Brajacaka, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, terus mengupayakan pembangunan jembatan baru yang menghubungkan Desa Brajacaka dengan Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selebah. Jembatan ini menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk bagi para pelajar yang menggunakan jalur tersebut untuk menuju sekolah. Namun kondisi jembatan lama yang selama ini digunakan warga sudah mengalami kerusakan. Kondisinya dinilai tidak layak sehingga pemerintah desa menilai pembangunan jembatan baru lebih tepat dilakukan. Usulan pembangunan jembatan baru telah disampaikan sejak tahun 2025 melalui komunikasi pemerintah desa Brajacaka dengan pihak Koramil. Untuk jembatan lama, ya kalau jembatan lama itu kalau buat lewat itu maksudnya kurang, pelebarnya kurang, terus sering rusak gitu. Kalau ya mungkin kalau buat musim penghujan susah gitu. Jadi kalau seumpama ini mau dibikin jembatan baru ya mempermudah lah untuk perekonomian antar desa gitu, khususnya anak sekolah dan pondok. Ya supaya apa ya? Mempersingkat waktunya, biar nggak muter lewat gitu. Desa-desa yang lain gitu. Dewa atau mana? Kalau ini kan langsung tembus ke Braja Selebah. Antar sekolah, ke pondok, ke pasar juga deket gitu. Dalam proses tersebut, pihak Koramil telah meminta titik lokasi yang dirancang menjadi lokasi pembangunan. Pemerintah desa kemudian menindaklanjutinya dengan mengirimkan titik koordinat lokasi calon jembatan. Jembatan baru yang diusulkan memiliki panjang sekitar 50 meter. Lokasi baru dipilih karena jembatan lama dinilai tidak lagi memadai. Selain kondisinya yang rusak, lokasi jembatan lama juga dinilai kurang tepat jika hanya dilakukan perbaikan. Harapan sangat banyak ya. Kami juga banyak tembusan dari masyarakat yang memang jembatan ini untuk segera dibangun. Berkaitan dengan itu karena memang ini jembatan yang sangat strategis, berkaitan dengan mobilisasi untuk ekonomi, pendidikan, bahkan ekonomi masyarakat Brajacaka dengan Braja Gemilang, karena ada pasar di Braja Selebah, ada pasar, banyak juga sekolahan-sekolahan, bahkan pondok pesantren ada di Braja Selebah. Jadi harapan kami Brajacaka itu ketika nanti terhubung jembatan antara Brajacaka ke Braja Selebah, ini harapan kami anak-anak kami bisa bersekolah dan memondok di sana. Bahkan untuk ekonomi Brajacaka dan Braja Selebah nanti akan berkesinambungan. Maka untuk meningkatkan ekonomi juga sangat dibutuhkan gitu. Terima kasih. Pemerintah desa berharap usulan ini segera mendapat tindak lanjut dari pihak terkait agar pembangunan dapat direalisasikan. Jika terwujud, jembatan baru ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi warga, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat antar desa Brajacaka dengan desa Braja Gemilang. Dari Lampung Timur, Purnama dan Jaka, Garuda TV melaporkan.
Ya pemirsa, aksi pencurian di Inara Salon, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, terekam kamera CCTV. Pelaku yang diduga satu orang terlihat memasuki salon saat pemilik masih tertidur dan membawa kabur uang tunai, serta perhiasan emas bernilai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman kamera CCTV yang menangkap aksi seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di Inara Salon, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Dalam rekaman, seorang pria terlihat berada di sekitar lokasi pada pagi hari. Pria tersebut diduga memasuki ruangan salon sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat, saat pemilik dan keluarganya masih terlelap tidur. Pemilik Inara Salon, Yuli, menuturkan pelaku diduga berhasil membawa kabur uang tunai sekitar 3 juta rupiah, serta sejumlah perhiasan emas yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku diperkirakan berjumlah 1 orang. Dari rekaman CCTV, terlihat ciri khusus pelaku yang memiliki rambut pirang. Aksi pencurian ini kemudian viral di media sosial. Warga pun berharap rekaman CCTV dapat membantu polisi mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Jadi pagi ya? Pagi, sama jam 5:30. Barang apa aja yang Yang hilang uang tunai 3 juta lebih, emas berupa cincin sama gelang cam, itu ada suratnya semua. Itu diperkirakan pelaku berapa orang? 1 orang. 1 orang. Iya, tapi nggak pernah berambah ke salon sini sih, cuma berkeliaran di sekitar alun-alun di pasar sini. Itu udah buat laporan ke polisian belum? Sudah tadi pagi. Korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Simpang Pematang. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Tokoh masyarakat setempat, Udin Komarudin, menyebut aksi pencurian di wilayah Desa Simpang Mesuji dan Simpang Pematang sudah meresahkan warga. Sebelum aksi di Inara Salon, warga juga menyoroti kasus pencurian kotak amal di salah satu SPBU setempat. Masyarakat berharap aparat kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku agar aksi pencurian tidak kembali terjadi dan mengganggu keamanan warga. Dari Mesuji, Akif dan Triono, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausa menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, resmi meninggalkan jabatan Kajati Lampung dan digantikan Taufan Zakaria. Acara berlangsung hangat di rumah dinas Gubernur Mahan Agung, Bandar Lampung pada Jumat malam. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausa menyampaikan apresiasi atas dedikasi Danang Suryo Wibowo selama memimpin Kejaksaan Tinggi Lampung sekitar 1 tahun 3 bulan. Menurut Mirza, sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi telah berjalan baik, terutama dalam mengawal pembangunan, investasi, tata kelola pemerintahan hingga program pangan dan pendampingan UMKM. Mirza menegaskan penegakan hukum dan pembangunan harus berjalan beriringan. Kepastian hukum dinilai penting untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Danang Suryo Wibowo mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan dan pengalaman selama bertugas di Lampung. Danang kini mendapat tugas baru sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Jabatan Kajati Lampung kini diemban Taufan Zakaria. Sebelumnya Taufan dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Taufan menyatakan siap melanjutkan program yang telah dibangun pendahulunya dan langsung bekerja bersama jajaran. Kajati baru ini juga menegaskan kesiapan Kejati Lampung mengawal proyek strategis nasional, pengamanan aset, serta memberikan pendampingan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Taufan berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, sehingga penegakan hukum dapat memberikan kepastian sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, warga pesisir barat Lampung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di bibir pantai Kuala Stabas, Jumat pagi. Korban diketahui bernama Hengki, 42 tahun, seorang nelayan yang diduga tenggelam saat memasang jaring ikan. Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di perairan pantai Kuala Stabas, kawasan perumahan nelayan, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Jenazah pertama kali diketahui warga sekitar pada Jumat pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Korban diidentifikasi bernama Hengki, warga Banjar Agung, Simpang Kerbang, Kecamatan Waikroy. Informasi yang dihimpun, korban diduga tenggelam saat memasang jaring ikan laut. Korban disebut tidak bisa berenang sehingga diduga terseret ombak dan tenggelam. Setelah menerima laporan dari masyarakat, tim gabungan Polairut Polres Pesisir Barat bersama warga langsung menuju lokasi. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban dari perairan dan membawanya ke RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir untuk menjalani pemeriksaan medis. Kasat Polairut Polres Pesisir Barat AKP Heru Prasetyo membenarkan adanya penemuan jenazah tersebut. Satpol Air Polres Pesisir Barat mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa telah ditemukannya jenazah berjenis kelamin laki-laki di sekitaran pantai Kolas Tabas. Tim Polres Pesisir Barat dan Satpol Airut mendatangi tempat kejadian dan melakukan evakuasi terhadap jenazah, dibawa ke Rumah Sakit M. Thohir untuk dilaksanakan pengecekan medis lebih lanjut. Setelah dilaksanakan pengecekan medis oleh tim medis, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Usai pemeriksaan medis, jenazah Hengki kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan. Kepolisian mengimbau para nelayan yang beraktivitas di laut untuk selalu mengutamakan keselamatan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat melaut. Dari Pesisir Barat, Hari Gunawan dan Vicky, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kabar baik bagi pelaku UMKM di Lampung yang terkendala mengakses modal usaha akibat riwayat BI checking. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung membuka peluang pembiayaan melalui skema dana bergulir LPDB dengan bunga hanya 3% per tahun. Namun koperasi yang ingin mendapatkan pembiayaan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki mitra off-taker dan siap mengembangkan usaha hingga hilirisasi. Peluang akses modal usaha dengan bunga rendah kini dibuka bagi koperasi di Provinsi Lampung. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menyebut, pembiayaan dapat diajukan melalui skema dana bergulir LPDB dengan suku bunga hanya 3% per tahun. Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perbankan. Namun kemudahan tersebut tetap dibarengi dengan persyaratan yang ketat. Koperasi wajib berbadan hukum, memiliki SK Kemenkumham, aktif minimal 1 tahun, rutin melaksanakan RAT, serta memiliki pengurus yang kompeten dan bersertifikat. Koperasi juga wajib memiliki rekening resmi atas nama koperasi dan tidak lagi memiliki tunggakan di LPDB. Khusus Koperasi Merah Putih, akses pembiayaan disebut dapat diberikan tanpa kewajiban menyerahkan agunan. Meski demikian, pemerintah menekan dana bergulir tidak boleh hanya digunakan untuk usaha kecil dengan skala terbatas. Koperasi didorong menyusun proposal usaha yang realistis, produktif, dan memiliki potensi pengembangan pasar. Persyaratannya ini, kalau prioritas presiden, khusus KDKMP ini, ada SK pembentukan KDKMP-nya. Itu ada keputusan dari kepala desa, rekomendasi bupati atau wali kota. Memiliki usaha real. Nah ini yang saya bilang, dana itu dipergunakan untuk apa? Tidak hanya untuk sembako saja, tidak hanya gerai. Selama ini kan memang sudah ada, kalau Koperasi Merah Putih kan ada gerai, ada sembakonya, ada jualan pupuk, ada cold storage, klinik, simpan pinjamnya sudah ada. Tetapi dia kalau bisa lebih punya bisnis yang lebih besar. Seperti hilirisasi kopi di Waikanan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, sekaligus membuka peluang menembus pasar ekspor untuk menjamin produksi terserap pasar. Koperasi juga didorong memiliki off-taker atau pembeli siaga. Mitra tersebut dapat berasal dari BUMN, perusahaan swasta, maupun pasar modern. Melalui pembiayaan dana bergulir, Dinas Koperasi Provinsi bersama Dinas Kabupaten dan Kota akan memberikan pembinaan dan pengawasan. Konsep yang dibangun adalah mendorong pelaku UMKM untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun usaha secara terintegrasi. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan.
Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Insalator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sampai sementara kapan? Membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi capaian pemerintah Provinsi Lampung yang meraih penghargaan terbaik 2 kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan tingkat provinsi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Eli Wahyuni, mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Eli Wahyuni berharap capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan layanan pendidikan semakin merata hingga ke seluruh wilayah Lampung. Menurutnya, peningkatan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap anak di Lampung memperoleh kesempatan belajar yang layak tanpa terkendala jarak, kondisi ekonomi, maupun keterbatasan fasilitas. Eli menambahkan pemerataan tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi pendidikan perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung. Dengan akses pendidikan yang semakin merata dan berkualitas, Eli berharap semakin banyak generasi muda Lampung memperoleh kesempatan untuk berkembang dan memiliki daya saing. Pemerintah Provinsi Lampung menorehkan prestasi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera. Lampung berhasil meraih 4 penghargaan pada sejumlah kategori yang menilai kinerja, inovasi, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat. 4 penghargaan tersebut masing-masing diraih Pemprov Lampung sebagai terbaik 2 kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan tingkat provinsi. Waikanan sebagai terbaik 3 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kabupaten. Bandar Lampung sebagai terbaik 1 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kota. Serta Lampung Selatan sebagai terbaik 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat kabupaten. Penghargaan tersebut menjadi gambaran atas berbagai upaya pemerintah daerah di Lampung dalam memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan hunian layak, serta membangun tata kelola lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus dugaan penipuan modal bisnis batubara senilai puluhan miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
Terdakwa Frans dituntut 13 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Frans terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tuntutan ini disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 13 Agustus 2026. Dalam perkara ini, Frans yang disebut sebagai komisaris sekaligus salah satu pemegang saham PT Anugrah Pelita Jaya diduga menawarkan kerjasama bisnis pengadaan dan pengiriman batu bara kepada korban Budi Muliwan. Korban dijanjikan keuntungan sekitar 4% setiap bulan dari setiap pengiriman batu bara. Untuk meyakinkan korban, dibuat sejumlah dokumen diantaranya surat perjanjian kerjasama, pengakuan utang, dan surat penitipan dana. Korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap sejak Desember 2023 hingga Agustus 2024. Total dana yang diserahkan dalam puluhan transaksi tersebut disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Namun jaksa mengungkap tidak ada kontrak pengadaan maupun pengiriman batu bara dengan perusahaan-perusahaan yang disebut dalam skenario bisnis tersebut. Bahkan tidak ditemukan transaksi nyata pengiriman batu bara seperti yang dijanjikan kepada korban. Jaksa menilai rangkaian cerita bisnis tersebut merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk membuat korban terus menyerahkan uang. Selain pidana 13 tahun, Frans juga dituntut membayar denda 5 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 410 hari. Selanjutnya, Frans akan menunggu putusan majelis hakim dalam sidang berikutnya. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Lampung meningkat. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menggerakkan jajaran Karang Taruna mulai dari kabupaten, kota, kecamatan hingga desa untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi karhutla. Meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Lampung membuat sejumlah wilayah mulai diwaspadai. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menyebut berdasarkan informasi BPBD, terdapat 15 titik yang perlu mendapat perhatian, terutama wilayah yang mengalami kekeringan dan rentan terhadap munculnya titik panas. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian, diantaranya lahan pertanian warga di sekitar Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Register 8 dan Register 47 Waiterusan di Lampung Tengah, Pergunungan Tubuh dan kawasan Register di Tulang Bawang, Mesoje, Bengkuna, serta perkebunan di negeri Katon Pesawaran. Mengantisipasi kondisi tersebut, Karang Taruna didorong tidak hanya bertindak saat kebakaran terjadi. Edukasi, sosialisasi, mitigasi, hingga pelatihan bagi pemuda di desa-desa yang berada di wilayah rawan dinilai perlu diperkuat sejak dini. Karang Taruna juga diminta membangun koordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri, serta aktif mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, mulai dari membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, hingga aktivitas lain di lahan kering. Selain pencegahan, kesiapsiagaan personil dan peralatan juga dinilai penting, terutama di wilayah yang berdekatan dengan titik panas. Maka saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh Ketua Karang Taruna Kabupaten, Kota, Provinsi Lampung, dan Ketua Karang Taruna Kecamatan sampai dengan di desa untuk merespon terkait upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan yang ada di Provinsi Lampung ini. Karena kita sebagai Karang Taruna untuk lebih aktif bersama-sama pemuda lain ya untuk mengingatkan memitigasi terkait dengan kebakaran hutan tadi. Wahrul menegaskan langkah antisipasi harus dilakukan sebelum api membesar karena penanganan dini dinilai lebih efektif untuk mencegah kebakaran meluas. Wahrul mengajak seluruh jajaran Karang Taruna menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Kolaborasi pemuda, masyarakat, pemerintah, BPBD, TNI, dan Polri diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Upaya pencegahan ini sekaligus diharapkan dapat melindungi lingkungan, lahan pertanian, serta permukiman warga dari ancaman karhutla. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV, melaporkan.
Pemirsa, sejumlah sekolah dasar di Provinsi Lampung telah menerapkan pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Hal tersebut menjadi modal awal bagi Lampung menghadapi rencana pemerintah menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amriko, mengatakan pembelajaran bahasa asing di tingkat SD sebenarnya sudah berjalan di sejumlah sekolah. Bahasa Inggris sudah ada yang menerapkan di sekolah-sekolah, tidak semuanya, tapi beberapa sekolah sudah menjadikan bagian pembelajaran. Menurut Thomas, bahasa Inggris menjadi bahasa asing yang paling banyak diterapkan di sekolah dasar. Terdapat sekolah yang juga mengenalkan bahasa asing lainnya sesuai dengan program dan karakteristik masing-masing sekolah. Thomas mengatakan penerapan pembelajaran bahasa asing saat ini memang belum seragam di seluruh SD di Lampung. Karena itu, menjelang pemberlakuan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, pihaknya akan melihat kembali kesiapan sekolah, terutama dari sisi tenaga pendidik. Thomas menambahkan peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Terlebih, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2026 telah menjalankan program peningkatan kompetensi guru SD untuk mendukung persiapan pembelajaran bahasa Inggris. Thomas menyebut kebijakan itu menjadi peluang bagi siswa SD di Lampung untuk memiliki kemampuan bahasa asing sejak usia dini. Kemampuan bahasa asing tidak hanya penting untuk pendidikan, tetapi juga menjadi bekal bagi anak ketika melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Thomas menilai bahasa Inggris menjadi prioritas karena digunakan secara luas dalam pendidikan dan dunia kerja. Sementara bahasa asing lainnya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing sekolah. Kebijakan nasional menargetkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Di Lampung, sejumlah sekolah telah lebih dahulu mengenalkan bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kreativitas tanpa batas ditunjukkan warga Kota Bandar Lampung dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sepanjang lorong permukiman 100 meter, warga menyulap kampung mereka menjadi kampung bernuansa Jepang, lengkap dengan bunga sakura dan lampion merah putih. Menariknya, seluruh dekorasi dibuat secara swadaya dengan memanfaatkan properti milik warga. Suasana berbeda terlihat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Sepanjang gang sekitar 100 meter, warga menyulap lingkungan permukiman menjadi lorong bernuansa negeri sakura. Bunga sakura dan lampion menghiasi sepanjang jalan, menciptakan suasana unik di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Meski mengusung konsep Jepang, nuansa nasionalisme tetap terasa kuat. Ornamen merah putih dipadukan dengan dekorasi sakura menjadikan lorong permukiman ini tampil semarak. Salah satu warga, Ahmad Yani, menyebut ide tersebut muncul secara spontan dari warga. Tidak ada perencanaan rumit, apalagi biaya besar. Berbagai properti, mulai dari bunga sakura hingga hiasan lainnya, merupakan koleksi pribadi warga yang dikumpulkan dan didata secara gotong royong. Kita secara kompak dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada dan kita untuk tenaga pelaksanaan dan swadaya sama warga kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini. Untuk konsep sebenarnya di luar dari inian kita ya, karena kita anggap untuk meriahkan kemerdekaan ini kan penuh semarak ya, bentuk semarak berarti seperti kita mengadakan bunga sakura itu kayak menandakan ada kesemarakan gitu untuk HUT RI yang ke-81 ini. Kreativitas ini melibatkan warga dari 4 lingkungan RT, yaitu RT 6, RT 7, RT 8, dan RT 9. Bukan hanya mempersemarak perlombaan 17 Agustus, dekorasi ini juga menjadi ruang berkumpul dan bersilaturahmi antar warga. Ketua RT 7, Kelurahan Surabaya, Mulyono, menilai kegiatan gotong royong tersebut turut mempererat hubungan antar warga.
Nah, bunga sakura ini ya kita dapatkan mungkin ya di warga kita ini ada yang mempunyai kembang tersebut. Jadi kita manfaatkan. Jadi bisalah kita hias. Sebenarnya juga nggak mau bisa seperti ini gitu. Gabungan dari RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, lingkungan 1, Kelurahan Surabaya. Swadaya masyarakat. Iya. Konsep kampung bernuansa Jepang ini bersifat sementara. Warga berencana mengganti tema dekorasi dengan konsep unik lain pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di tahun-tahun berikutnya. Melalui kreativitas, gotong royong, dan swadaya, warga Kelurahan Surabaya membuktikan semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan cara kreatif, menarik, dan tetap hemat biaya. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda. Dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa, Pangdam 21 Raden Inten Lampung, Maijen TNI Kristomei Sianturin, menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Baru Raharja, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Seluruh hasil pembangunan fisik dan non-fisik kini diserahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat. Pangdam 21 Raden Inten Lampung, Maijen TNI Kristomei Sianturin bersama Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis dan Dim 0412 Lampung Utara Letkol Infanteri Ironi Fatur Rahman serta unsur Forkopimda menutup program TMMD ke-129 di Desa Baru Raharja, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Penutupan TMMD diawali dengan upacara sebelum rombongan meninjau langsung sejumlah hasil pembangunan yang dikerjakan Satgas TMMD bersama masyarakat selama 1 bulan.
Sejumlah pembangunan fisik yang telah diselesaikan, diantaranya jalan sepanjang 1.400 meter yang menghubungkan Sungai Utara dengan Sungai Tengah. Selain itu, Satgas TMMD juga membangun 5 unit rumah layak huni, 5 unit sumur bor, dan 5 unit MCK. Tak hanya pembangunan fisik, program TMMD juga menyentuh sektor sosial masyarakat, diantaranya melalui pengobatan gratis dan sunatan massal. Pangdam 21 Raden Inten Lampung, Maijen TNI Kristome Sianturi, menyebut TMMD menjadi salah satu upaya TNI membantu mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Menutup TMMD ke-109, para menunggang membangun desa yang ke-129. Adapun kegiatannya sudah dilakukan dalam waktu hampir sebulan, ya. Ada sasaran fisik, Nah, hari ini, sekarang ini kita berada tepat di rumah Tidak Kayak Gini yang sebelumnya kita bangun, ya, dengan untuk memberikan rumah yang layak bagi masyarakat, ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Ada pembangunan jembatan, ada sumur bor, ada rumah Tidak Layak Huni yang memang menjadi program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang betul-betul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan, penyediaan sumur bor, hingga rumah layak huni dinilai sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI atas pelaksanaan TMMD di wilayahnya. Pertama, kita mengapresiasi karya-karya TNI pengabdian kepada masyarakat karena itu sebagai kepala daerah sangat kita berharap ada TMD lagi bisa memberikan tugas ke pemerintah dan membantu masyarakat. Berarti kita akan mendukung penuh, Pak? Ya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap program TMMD dapat kembali dilaksanakan di wilayah tersebut, sehingga pembangunan dan pemerataan infrastruktur di desa dapat terus dipercepat. Dari Lampung Utara, M. Fikri dan Fajar, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ribuan karyawan Sungai Budi Group di Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 19 Agustus 2026 mendatang. Aksi akan digelar di Mapolda Lampung, Mapolres Lampung Tengah, serta kantor Pemkab Lampung Tengah. Mereka menuntut penyelesaian kasus pembakaran aset perusahaan dan kepastian hukum atas konflik lahan HGU PT Bumi Sentosa Abadi. Rencana aksi ini merupakan buntut dari pembakaran sejumlah fasilitas dan kendaraan milik PT Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuhan, Lampung Tengah pada 12 Agustus 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari pihak internal perusahaan, sedikitnya 36 bangunan dan 12 kendaraan dilaporkan terbakar. Puluhan bangunan yang terbakar diantaranya mes karyawan, kantor, gudang, bengkel, hingga pos satpam. Sementara kendaraan yang dilaporkan terbakar meliputi mobil, sepeda motor, truk, traktor, dan mobil tangki. Pihak internal Sungai Budi Group menyebut peristiwa tersebut berkaitan dengan konflik dan pendudukan lahan PT BSA yang disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan. Para karyawan mengusung dua tuntutan utama. Pertama, meminta aparat mengusut tuntas dugaan pembakaran dan perusakan aset perusahaan. Kedua, meminta kepastian hukum terkait pendudukan lahan HGU PT BSA. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut sejumlah laporan perusahaan terkait dugaan pencurian, perusakan, serta pendudukan lahan. Pihak perusahaan menyatakan memiliki 2 sertifikat HGU yang disebut masih berlaku. Sebelumnya, kepolisian juga pernah menyebut areal tersebut merupakan HGU PT BSA berdasarkan dokumen pemerintah, sertifikat BPN, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun di sisi lain, penyelesaian konflik juga diarahkan melalui dialog dengan masyarakat, termasuk terkait kewajiban fasilitasi kebun plasma 20%. Pihak internal perusahaan menyebut skema tersebut telah diikuti, meski sebagian masyarakat disebut masih menolak dan mempertahankan klaim atas lahan. Melalui aksi nanti, para karyawan meminta polisi dan pemerintah hadir memberikan kepastian hukum. Mereka menegaskan tuntutan tersebut bukan untuk memihak perusahaan, melainkan agar setiap pihak yang diduga pelanggar hukum diproses sesuai ketentuan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang petugas keamanan PT AKG Sungsang Waikanan ditemukan tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di areal perkebunan.
Polisi kini menangani kasus tersebut, sementara terduga pelaku telah menyerahkan diri. Polres Waikanan, Polda Lampung, mengungkap kasus penganiayaan berat yang menyebabkan seorang petugas keamanan PT AKG Sungsang meninggal dunia. Korban berinisial EF, 41 tahun, warga Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung. Korban ditemukan warga di areal perkebunan kelapa sawit PT AKG, Blok 12 pada Kamis malam. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sedang melakukan patroli rutin seorang diri menggunakan sepeda motor. Korban terakhir terlihat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekitar 4 jam kemudian, warga menemukan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung untuk menjalani autopsi. Polisi kemudian melakukan penggalangan dan pendekatan terhadap pihak keluarga. Hasilnya terduga pelaku berinisial AW, 43 tahun, akhirnya menyerahkan diri. AW diantar langsung pihak keluarga ke Satreskrim Polres Waikanan pada Jumat dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah dilakukan upaya penggalangan oleh pihak kepolisian di lapangan, diduga pelaku akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Itu pada hari Jumat 14 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Seorang pria berinisial AW 43 tahun diantar langsung oleh pihak keluarga ke Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan pemeriksaan awal, peristiwa diduga dipicu rasa tersinggung. Terduga pelaku mengaku emosi setelah dituduh korban hendak mencuri buah kelapa sawit. Terduga pelaku mengaku sedang mencari anaknya yang belum pulang. Cekcok yang kemudian berujung saling dorong hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pisau garpu berukuran 27 cm, jaket, dan sepatu milik korban. Sementara senjata tajam jenis golok atau pisau yang diduga digunakan terduga pelaku masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, AW terancam dijerat pasal 458 ayat 1 dan atau pasal 468 ayat 2, serta pasal 469 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terkait perampasan nyawa dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dari Waikanan, M. Fikri dan Firman, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terus mempercepat penerapan manajemen talenta dan sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Percepatan tersebut dibarengi dengan pembenahan sistem pelayanan kepegawaian agar lebih mudah, transparan, dan terintegrasi. Kepala BKD Lampung, Randy Rizwandi, mengatakan pelayanan di BKD kini mulai diarahkan menggunakan sistem digital, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan kepegawaian. Sejumlah layanan juga telah dapat diakses secara daring dan terintegrasi. Randy menjelaskan BKD juga mengadopsi pola pelayanan seperti yang diterapkan perbankan. Konsep tersebut diterapkan untuk memastikan setiap layanan memiliki alur, antrian, informasi, dan waktu penyelesaian yang jelas. Randy mengatakan layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai atau ASN. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kepegawaian juga dapat memanfaatkan layanan terpadu tersebut. BKD Lampung menyiapkan satu lantai khusus dengan sistem antrian digital serta sejumlah meja pelayanan. Seluruh informasi terkait layanan disediakan dalam satu tempat sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah untuk mendapatkan informasi. Selain pelayanan kepegawaian, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai sejumlah persoalan administrasi ASN, termasuk seleksi CPNS maupun layanan kepegawaian di tingkat kabupaten atau kota. Randy menambahkan pembenahan layanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya BKD Lampung memperkuat keterbukaan informasi publik. Layanan publik tersebut telah berjalan sekitar 2 bulan. Setelah dilakukan uji coba, BKD Lampung juga melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap layanan BKD menunjukkan peningkatan. Bahkan berdasarkan indikator survei yang tersedia di Google, nilainya telah mencapai 4,9. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada.
Saya Elvi Sarin beserta jajaran bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.